Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Suci Ananda, dosen pembimbing praktikum ilmu nutrisi UNGAS di jurusan ilmu peternakan UIN Alauddin Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis tanaman herbal dan metode pembuatan dari jamu herbal. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari fitobiotik. Nah, fitobiotik itu merupakan pakan aditif yang berasal dari tanaman murni, di mana fitobiotik ini dia mampu menstimulasi pertumbuhan ayam dan sekaligus digunakan untuk pemeliharaan kesehatan ayam. Nah, fitobiotik di sini dia juga mampu meningkatkan kegiatan metabolisme di dalam tubuh, sehingga fitobiotik ini sangat potensial dimanfaatkan sebagai aditif dalam ransum unggas. Nah, selain itu fitobiotik itu dikenal juga yang namanya fit aditif. Nah, fit aditif di sini atau biasa juga disebut dengan bahan imbuhan pakan. Nah, imbuhan pakan di situ merupakan setiap pakan yang tidak lazim dikonsumsi ternak sebagai pakan yang sengaja ditambahkan atau tidak memiliki nilai nutrisi. Nah, selain daripada itu dia dapat mempengaruhi karakteristik pakan dan juga produk ternak. Nah, bahan tersebut memiliki mikroorganisme, kemudian enzim, pengatur keazaman, mineral, vitamin, dan bahan lain itu tergantung pada tujuan penggunaan dan dari penggunaan dan cara penggunaan si fit aditif ini. Nah, selain itu tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui jenis-jenis tanaman herbal dan mengetahui cara atau metode dalam pembuatan jamu herbal. Oke, adapun bahan yang digunakan pada pembuatan jamu herbal ini yakni ada bawang merah, kemudian ada daun sirih, selanjutnya ada jahe, kemudian ada kencur, kemudian ada kunyit, setelah itu ada lengkuas, kemudian ada temulawak, ada bawang putih, kemudian air, molasses, dan juga EM4. Nah, untuk bahan herbalnya ini kita gunakan 62,5 gram. Nah, sedangkan untuk airnya kita gunakan sebanyak 2,5 liter. Nah, EM4 dan molassesnya itu kita pakai 250 ml. Adapun prosedur kerja dari pembuatan jamu herbal ini kita lakukan ada dua, yaitu dengan penyaringan dan tanpa penyaringan. Nah, prosedur kerjanya yaitu pertama tadi kita menyiapkan alat dan bahan. Selanjutnya bahan-bahan herbalnya ini kita kupas dan dicuci bersih. Setelah itu dipotong-potong sesuai yang dibutuhkan. Kemudian setelah dipotong, selanjutnya kita timbang, bahannya ditimbang sesuai dengan yang dibutuhkan. Setelah ditimbang tiap-tiap bahan, kemudian kita blender, di blender dihaluskan dengan menggunakan blender. Setelah dihaluskan, setelah semua bahan halus, selanjutnya kita dicampurkan semua bahan biar homogen. Nah, setelah homogen, bahannya tercampur homogen, selanjutnya kita tambahkan molasses dan EM4. Nah, setelah itu setelah tercampur rata molassesnya, EM4-nya, kemudian ekstrak bahan tersebut, kemudian kita aduk sampai rata, kemudian dimasukkan ke dalam baskom. Nah, setelah itu setelah tercampur rata nanti ditambahkan dengan air. Ditambahkan dengan air sebanyak 2,5 liter, kemudian diaduk hingga rata. Nah, setelah itu dilakukanlah prosedur kerjanya, yaitu dengan yang pertama dengan penyaringan, kemudian yang tanpa penyaringan juga kita pisah. Selanjutnya setelah dilakukan penyaringan, kemudian dimasukkan ke dalam wadah. Nantinya akan dimasukkan ke dalam wadah atau toples sebanyak 150 ml. Nah, setelah itu kita amati, nantinya kita amati jamu herbal tersebut selama 4 hari, 7 hari,
12 hari, 14 hari dan juga 17 hari. Nah, setelah itu kita ukur dengan pH-meter dan kita amati. Yang kita amati adalah warna, aroma dan juga pH-nya. Jadi seperti itu prosedur kerja dari pembuatan jamu herbal. Baiklah, kita akan mengambil data hasil praktikum di hari ke-17. Jadi di sini ada ramuan herbal dengan perlakuan penyaringan dan ada juga ramuan herbal dengan perlakuan tanpa penyaringan. Jadi kita ambil data dulu untuk ramuan herbal dengan penyaringan. Jadi kita lihat dari aromanya itu berbau khas, sangat tajam. Kemudian warnanya itu agak gelap dibandingkan hari pertama yang masih agak transparan. Ini sudah agak gelap warnanya. Kemudian kita coba mengukur pH-nya. Masuk ke pH 4 menuju ke pH 3. Dari segi aromanya itu dia berbau sangat khas, tajam, berbau ramuan herbal, ditambah dengan molasses dan EM4 yang sudah terfermentasi selama 17 hari. Itu baunya sangat tajam dan beraroma khas ramuan herbal. Kemudian warnanya dia berwarna mulai agak kecoklatan. Kemudian pH-nya itu dia antara 3 dan 4. Berarti kita ambil saja dia 4. Nah, itu untuk ramuan herbal dengan perlakuan penyaringan. Sedangkan untuk ramuan herbal perlakuan tanpa penyaringan, kita lihat dari baunya sangat tajam, aromanya sangat khas sekali. Nah, kemudian warnanya itu dia agak keruh, warna coklat gelap dibandingkan dengan penyaringan. Dan kita lihat pH-nya. pH-nya dia 4, jadi pH-nya adalah 4. Jadi ini adalah hasil dari ramuan herbal yang difermentasi selama 17 hari. Jadi warnanya ini ramuan herbal dengan perlakuan penyaringan, kemudian ini adalah ramuan herbal dengan perlakuan tanpa penyaringan di hari ke-17.
penyaringan pH-nya 4. Kemudian untuk pH perlakuan tanpa penyaringan juga